Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga IMSA dimanapun Anda berada. Masih dari Double Tree by Hilton, Boston, Massachusetts, kita tim Radio IMSA masih meliput acara Muktamar IMSA 2022. Dan Alhamdulillah di studio kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang sudah kami tunggu-tunggu dari sebelumnya 3 bulan yang lalu. Dengan Ustadz Adi Hidayat ya, tentu saja Anda yang di Indonesia sudah kenal siapa beliau, dan mungkin kita ingin kenal lebih dekat lagi, silaturahim dengan beliau, terutama warga IMSA yang ada di Amerika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imo. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Ini musim-musim dingin di sini gimana? Alhamdulillah Allah sedang mengajarkan dan memberikan nikmat musim dingin jauh sebelum ke sini. Oke. Di Tripoli. 5 kami di Tripoli, dingin dari Laut Mediterania, angin dari Sahara Afrika. Oh, wow. Nah, jadi sampai ke sini nostalgia. Jadi sudah familiar lah ya dengan tidak kaget gitu Pak Ustadz. Jadi ini pertama kali ke US, kemudian pertama kali ke Muktamar. Kita ngomong-ngomong ke Muktamar dulu nih. Ini gimana pandangan Ustadz nih dengan pelaksanaan Muktamar kita nih? Excited, bahagia. Bahagia itu bercabang karena bahagia bisa bertemu bersilaturahim dengan keluarga warga IMSA ya, menghimpun hampir di semua state di Amerika, bahkan Kanada, bahkan ada yang sengaja datang dari Kuwait. Oh wow, beberapa daerah, beberapa negara yang lain. Kemudian juga bahagia yang kedua, semua peserta semangat untuk belajar keislaman di semua lapisan. Terharu, ada anak-anak yang di tempat yang menurut sebagian orang tidak mudah menghafal Quran, mereka menjadi penghafal. Semangatnya sangat luar biasa, dan itu sedikit banyak mengalirkan air mata. Masya Allah. Dan itu senafas dengan nama Muktamar. Jadinya Tamar asalnya dari kata Amar. Amar itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang melahirkan legasi kesuksesan, sesuatu yang membahagiakan. Kalau kita ingin berusaha menjadikan segala hal itu sukses, membahagiakan, punya legasi, maka tambah alif dan ta, jadinya Tamar. Sifatnya disebut Muktamar. Harapannya Muktamar ini menghadirkan momen-momen yang membahagiakan, mengantarkan pada kesuksesan, dan melahirkan legasi kebaikan yang bisa diteruskan kemudian hari. Wow. Dasarnya umur. Iya, wow. Dasarnya umur. Jadi kalau masih ditanya, berapa umur Anda? Itu sesungguhnya dalam bahasa Arab, bahasa Quran bukan menunjuk pada usia. Karena usia itu batas kehidupan, disebutnya ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34 misalnya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, manusia, individu, bahkan orang banyak punya batas hidup. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Nah, cara mengisi hidup itu disebut umur. Segala yang bermanfaat, segala yang membahagiakan, segala yang sukses. Kalau saya tanya, Mas Imus berapa umurnya? Misal Anda jawab 45 tahun. Maka selama 45 tahun ini sudah berapa kebahagiaan yang diraih? Kesuksesan yang didapatkan dan memberikan manfaat untuk orang sekitar. Tamar, legasi terbesarnya mengisi umur supaya lebih bermanfaat, mendapatkan kesuksesan, dan melahirkan kebahagiaan. Masya Allah, Ustaz, kita udah mengadakan Muktamar bertahun-tahun, malah nggak ngerti artinya, nanti dikasih tahu. Masya Allah, ini warga IMSA ya, dapat ilmu baru, sudah datang ke Muktamar itu. Jadi bukan hanya sekedar silaturahim, harus ada legasi juga ya Ustaz ya. Masya Allah. Terutama 5 hal pokok. Nanti kata turunan amar itu dari kata kerja amara dan ya'muru. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 18. Nama ya'muru masajidallah. Kalau kenal kita makmur, dewan kemakmuran kan ke masjid ya. Dewan kemakmuran masjid. Kata Allah, yang bisa memakmurkan sesuatu termasuk masjid itu terbatas. Kalangan terbatas, VIP. Siapa mereka? Man amana billah. Orang yang memang punya orientasi iman. Jadi peserta Muktamar ini kalau bukan karena imannya, nggak mungkin pengen ikutan nih. Maka berbahagialah ketika menjadi bagian dari warga IMSA, ikut Muktamar. Artinya iman Anda dikonfirmasi di hadapan Allah. Masya Allah. Maka hal pertama yang dilakukan, niatkan ikhlas untuk mendapat ridha Allah. Bukan sekedar ingin dapat makanan-makanan enak. Jadi indikasi mereka yang datang ke Muktamar, indikasi sudah beriman nih. Ini at least checklistnya sudah satu. Yaumil akhir. Orientasi punya proyek akhirat. Barangkali yang datang kan punya banyak kesibukan setahun, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Ya akhiratnya bagaimana? Katanya pengen masuk surga. Katanya pengen surga Firdaus. Katanya pengen dengan Nabi. Balik tanya, bekalnya mana? Di Quran surah ke-73 Al-Muzammil, Allah sindir halus tuh. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Hei kamu ini paginya sibuk, kerjanya banyak, malamnya tidur enak pakai selimut, cita-cita surga Firdaus, pengen ketemu Nabi, amalan tipis. Masya Allah. Maka wal yaumil akhir, siapkan akhirat.
3, belajar yang basic, yang pokok-pokok untuk bekal. Wa aqamas shalah, perbaikin salat. Wa ataz zakah, ada kesempatan mengumpulkan harta untuk berbagi. Makanya saya senang tuh ada bazar, kan? Ya, mungkin di situ ada charity juga, donasi juga. Itu masuk tuh bagian dari yang pokok di muktamar. Yang terakhir, kalau semua sudah terkumpulkan, walam yakhsha illallah, akan jadi pribadi tangguh. Di keluar dari muktamar tuh harus tangguh tuh. Tangguh menghadapi tantangan-tantangan, jangan pesimis sebagai minority misalnya di sini. Lebih kuat lagi, saling bersaudara. Nge-charge jadinya ya. Masya Allah. Ini ya warga IMSA, terutama yang di Amerika nih. Jadi muktamar tahun depan udah siap-siap daftarnya dari sekarang. Walaupun belum tahu tuh. Karena ini keutamaan kita ini yang datang-datang bersama malah nggak tahu nih keutamaan. Memang different perspective kalau saya bilang. Pak Ustadz ngasih tahu kita, wah ternyata ini ya legacy, kita juga harus memperkuat iman. Dan sekarang ini Pak Ustadz, Pak Ustadz ini sudah sangat viral di Indonesia ya, sangat popular, famous. Kemudian ini, I was wondering, teknik Ustadz ini mengajarkan berdakwah itu beda dengan yang lain. Ini dapatnya dari mana? Terus kan Ustadz harus ada papan tulis, kemudian hafalan itu halaman kiri kanan pojok bawah gitu. Ini kan selama ini di Indonesia belum ada seperti ini. How you come up with the idea? Oke, first of all, pertama saya ingin memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir bahwa apa yang disifati oleh banyak orang terhadap saya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kita menginginkan viral itu di akhirat. Amin. Lebih daripada apa yang kita bisa raih di dunia. Dan semoga Allah menjaga keikhlasan dan kebaikan untuk berdakwah. Pertama, dasarnya adalah cinta Al-Quran. Dari kecil kami ditanamkan untuk mencintai Al-Quran, dan cinta terhadap sesuatu akan mendapatkan feedback yang lebih daripada itu. Maka seakan kita merasakan menyatu dengan Al-Quran, dengan cinta itu, nggak mau berpisah dengan Quran. Dari mulai baca, menelaah Quran, menghafal Quran, dan di situ terbentuk jati diri. Dari situ kemudian ketika kita berbagi, maka struktur Quran itu alhamdulillah sampai hari ini Allah tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau Mas Imus tanya sesuatu, itu yang keluar ayat tuh. Gitu, dengan ayat, dengan runtutannya, Al-Fatihah sampai An-Nas, posisinya, strukturnya bagaimana, cara membentuk kurikulumnya seperti apa, teruntut semuanya. Nah dari situ, yang kedua, semangat memahamkan. Islam bisa membentuk peradaban dan kemajuan. Islam yang berkemajuan ketika umatnya memahami tuntunan, bukan menghafalnya. Maka dasar prinsip ini yang menjadikan kita melakukan pendekatan dakwah dengan pemahaman. Maka kita mencoba memahamkan jika ada persoalan seperti ini, dasarnya seperti ini, argumentasinya begini, pilihannya seperti ini, silahkan kami serahkan bagaimana sikap Anda untuk memilih. Jika terkait dengan persoalan fikih misalnya. Lalu kadang orang butuh visualisasi untuk memudahkan. Maka kita gunakan perangkat seperti papan tulis misalnya. Walaupun tidak setiap misalnya kajian ada papan tulis. Kita sesuaikan, kadang butuh misalnya PowerPoint, kadang tidak sama sekali. Tapi untuk visualisasikan, untuk mudah untuk dilihat, dan biasanya mudah untuk dikenal. Oh ini Ustadz papan tulis. Ustadz whiteboard. Ini Ustadz. Jadi itu untuk memudahkan. Tapi lebih daripada itu, ada harapan dalam dakwah itu, satu bisa mencerahkan. Yang kedua bisa membuka wawasan. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang bisa menghadirkan pada friksi, perpecahan, bahkan kadang-kadang perselisihan, karena bukan karena ingin berselisih, karena kurang wawasan. Maka saya mencoba menampilkan metode pendekatan baru dengan menampilkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam beribadah misalnya. Kayak gini misalnya, hadis tentang Bismillah, kurang lebih ada 70 hadis. Diklasifikasikan ada 4 cara menggunakannya. 1 dijaharkan, dikencangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua silent, Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga nggak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca jahar keras di rakaat pertama, selanjutnya nggak dibaca sama sekali. Kita terangkan kapan Nabi baca ini, di situasi apa, kapan begini, kenapa Imam Syafi'i pilih keras, kenapa Imam Ahmad silent, kenapa Imam Malik tidak baca sama sekali, kenapa Abu Hanifah nggak baca. Setelah kita ajarkan semua orang paham, oh begini, saya memilih ini karena alasan ini. Jadi kita tidak mengatakan lagi yang keras itu NU, yang silent itu Muhammadiyah misalnya. Saya pernah when I was in Makkah, the first time in 2010 I think. Jadi saya pernah haji jadi petugas 2010. Terus Imam Sudais itu memimpin sholat Isya. Jadi saya menerima jemaah haji pertama Indonesia. Lalu kemudian masuk ke subuh, Imam Sudais baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Komen jemaah kita pertama kali, iki imamnya Muhammadiyah tuh. Ini imamnya Muhammadiyah kan. Jadi kurang lebih demikian. Karena memang image yang sudah di Indonesia ya, mungkin barangkali juga part of dakwah mereka, kalau yang diam Muhammadiyah, yang
laut NU ya. Nah mungkin saya lihat dari bisnis perspektif ya, mungkin Pak Ustadz melihat ini yang dibutuhkan umat barangkali seperti ini, sehingga ketika Ustadz masuk dengan metode dakwah yang ada itu begitu mudah diterima gitu Pak. Quran surah ke-16 ayat 125. Itu ada dakwah, itu ada 3 pendekatan pokoknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pendekatan pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kemampuan untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kemampuan membaca sesuatu dan menyikapi sesuai dengan tuntutannya. Masa-masa lalu mungkin mau'izah hasanah, orang tausiah didengar sampai. Ya? Nah, kemudian ada orang ceramah selesai, uraikan beres. Masa kekinian zamannya berbeda. Generasinya berganti. Ada Gen Q, Gen Z dan seterusnya. Keinginan berbeda-beda. Seperti sekarang ada podcast, ada YouTube dan sebagainya, ada aliran-aliran yang berbeda. Nah, maka kata Quran fasilitasi ruangnya. Ya, ambil ruang itu yang mungkin segmennya itu yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zamannya. Gunakan perangkat, itulah hikmah. Menyentuh kedalaman makna dengan perangkat yang setara dengan apa yang dibutuhkan. Lalu masukkan mau'izah hasanah. Jadi kalau ingin berbagi, mau'izah itu berbagi kebaikan. Hasanah harus yang terbaik. Siapkan yang terbaik, ya. Kalau ingin kasih materi jangan tanggung, sempurnakan sampai orang paham. Jangan cuma kita pengen nyampaikan selesai pulang, tidak. Dalam Islam, Quran mengajarkan jangan sampai Anda berbagi hanya ingin memenuhi waktu selesai. Apa yang bisa orang dapatkan? Harapan orang apa? Sesuaikan temanya dengan kebutuhannya dan tampilkan dengan cara yang indah dan lembut. Mas Imus kenal Firaun? Nggak tahu. Ada sebagian orang yang kenal Firaun. Takut itu. Oke, berapa detik? Jadi Firaun tuh, Firaun ya, kerasnya luar biasa, ya, dan kasar. Allah tetap mengatakan dakwahi dengan lemah lembut. Ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan dengan yang lembut, yang baik itu. Itu sesuai dengan zamannya. Anda bayangkan, Allah di era Firaun pun masih menggunakan pendekatan yang indah supaya menyadarkan. Jadi bukan untuk menggulingkan kekuasaan, tapi membimbing supaya menggunakan kekuasaan lebih baik dengan cara yang lembut. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang kan di podcast juga ada diskusi, ada debate gitu kan? Kata Allah, kalau mau diskusi, mau debat tentang keislaman pun dalam dakwah, jangan dengan cara yang baik. Dilarang dalam Islam, tapi dengan cara yang paling baik. Oh wow, tricky nih, tricky Pak Ustadz nih. Oke, jangan yang baik, tapi yang paling baik. Yang paling baik, tidak menjatuhkan, tidak mencela. Even kita misalnya interfaith dialogue, kita dengan yang beda, misalnya terah keyakinan, ya. Ada misalnya saya berdiskusi dengan yang Nasrani, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, tapi jangan menjatuhkan, jangan memaksakan. La ikraha fid din, nggak boleh paksa orang. Kita hanya bertukar pikiran, bertukar wawasan dan menyerahkan hasilnya pada apa yang Allah ya. Allah yang membolak-balikan hati ya, kita sampaikan. Kalau Allah bolak-balikan hati, dia terima jadi Islam, Masya Allah. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad SAW ingatkan mereka dengan lembut, dengan baik, tapi jangan berniat menguasai. Engkau tidak ditugaskan untuk menguasai, engkau ditugaskan untuk mengingatkan. Nabi Muhammad, orang paling mulia, Rasul tertinggi, akhlak paling hebat, tingkat surga tertinggi, sudah ada surga dijaminkan sebelum wafatnya, diperintahkan, ingatkan dengan lembut, bukan menguasai. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, belum ada jaminan surga, tak ada pujian langsung dari Allah. Lalu Anda memaksa, siapa Anda di hadapan Rasulullah? Masya Allah, itu ya warga IMSA ya. Jadi kita apalagi di Amerika seperti ini, pokoknya kita hanya memberikan, jangan menjatuhkan tadi Ustaz ya. Kemudian tidak boleh memaksa, kita berikan yang informasi sebenarnya, put on the table, nanti berikan mereka. Insya Allah Allah yang membolak-balikan hati. Wah luar biasa nih Pak Ustadz. Sampai ini jamaah Pak Ustadz, jamaah YouTube Pak Ustadz, Pak Gatot, ngikutin terus nih Pak Ustadz. Tadi kita barusan juga interview dengan beliau. Alhamdulillah senang banget bisa lihat langsung Ustadz di sini. Subhanallah senang sekali beliau. Nah Pak Ustadz ini kita speaking of kehidupan pribadi nih Pak Ustadz Adin ya. Ini sempat ngobrol-ngobrol dengan para peserta Muktamirin. Wah Ustadz Adin sudah terkenal di Indonesia. Terus pada Pak Ustadz Adin nggak pernah kelihatan istrinya, nggak tahu gitu ya. Terus ada yang bilang, oh itu memang kalau suami soleh itu istrinya itu nggak ditunjukin. Makanya ini bapak-bapak di sini senang karena istrinya ya sebenarnya apa behind itu biar sehat juga nih kepada bapak-bapak biar istrinya juga tidak diekspos gitu Pak Ustadz. Sebetulnya bukan persoalan diekspos atau tidak, tapi membagi porsi sesuai dengan tugasnya. Jadi Quran mengajarkan supaya kita proporsional. Ya, saya sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, sebagai seorang suami menyayangi keluarga, sebagai seorang dai mengajar. Apa tugas istri saya?
tugas istri saya adalah mendampingi suami dalam kebaikan, mensupport, mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Bagaimana cara mendidiknya? Ada dua hal bagi kami. Yang pertama adalah mendidik internal untuk keluarga. Maka itu kan tidak harus mempublish keluar begini istri saya. Tidak. Karena targetnya adalah keluarga di dalam. Yang kedua, kita share pendidikan itu keluar. Ada yang sifatnya formal. Dengan apa? Sekolah. Kita punya sekolah. Kita buat sekolah didedikasikan untuk pendidikan Islam dari TK, ya, jadi tingkat PAUD, jadi KB, TK sampai ke SD, sampai ke atas ke pesantren. Nah, dari semua itu istri saya terlibat. Jadi TK kami ini sampai ke SD itu mengadopsi kurikulum Quran. Kita keluarkan semua ayat Quran dan hadis sesuai dengan pertumbuhan anak itu, di-combine dengan pendidikan dari Diknas. Dari Diknasnya apa, ayat Qurannya apa, hadisnya apa. Di TK mereka bisa hafal 5 juz, SD 30 juz dengan karakter Quran dan menguasai dari kurikulum Diknas. Istri saya terlibat di situ. Ya, menata, ikut munakasyahnya, divideokan, ada di YouTube-nya juga dan sebagainya. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tugasnya di situ. Tidak setiap saya harus datang, saya harus ikut. Saya katakan di istri saya. Kita tempatkan sesuai pada porsinya. Itu aja poinnya. Baik. Begitu ya warga IMSA ya. Jadi kita tempatkan istri juga pada porsinya sesuai tugas gitu. Bagaimanapun kita lah partner ya, Ustaz ya. Tapi pertanyaan itu bagus. Tak kenal maka kata ta'aruf. Bagus. Tak bagus ya. Enggak, saya memang akan tahu jawabannya karena beliau kan sudah pelajari saya gitu. Poinnya adalah kenapa ada ta dan alif? Itu poinnya. Kata ta'aruf itu dari kata ain, ra dan fa. Saya tidak menginginkan jawaban tak sayang. Yang saya inginkan memang ta'arufnya. Tapi yang ingin saya bahas adalah ta dan alifnya. Karena asalnya dari kata arafa, mengenal. Ta itu berusaha sungguh-sungguh. Alif itu saling. Artinya apa? Kalau kita ingin ditetapkan adalah sebagai pasangan yang serasi, yang baik, yang harmoni, maka harus punya saling keinginan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal, memperbaiki, mengoreksi, dan men-share itu dalam kebaikan dan sesuai dengan tempat dan porsinya. Jadi kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu yang memang kita kurang, di situ istri melengkapi. Kita kenali istri kita tempatkan dia, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh karena niat ibadah kepada Allah. Itu poinnya. Right. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu nih. Sebenarnya sama Ustadz mau diculik satu malam di sini, jam di IMSA ya. Tapi waktunya warga IMSA, Ustadz banyak sekali jadwal dan sangat sibuk. Mungkin terakhir Pak Ustadz closing style untuk warga IMSA di Amerika barangkali, what they can do untuk membantu Indonesia juga mempertahankan identitas sebagai Muslim jadi takwa dimanapun Anda berada. Closing style. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warga IMSA dimanapun Anda berada, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta ini saya sampaikan tulus berupa harapan-harapan kebaikan seperti yang Quran inginkan. Yang pertama, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai semua manusia, aku ciptakan kau laki-laki, perempuan dan menyebar. Boleh jadi kau menemukan komunitas, suku-suku yang berbeda denganmu, engkau mungkin minoritas atau mungkin juga kau mayoritas. Jangan beda-bedakan dalam bergaul. Boleh jadi teman Anda bukan semuanya Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang beda keyakinan, maka lepas semua itu bergaul dengan mereka, saling menguatkan, saling menampilkan kebaikan, dan niatkan kata Allah, pergaulan itu untuk membangun takwa, bangga dengan orang Islam, bangga sebagai Muslim. Jadi warga IMSA dimanapun Anda berada, ketika Anda berbuat baik pada orang lain, kan orang lain mengatakan, kamu baik sekali, katakan, bukan saya baik, tapi Islam yang mengajarkan saya untuk berbuat baik. Yang ketiga, yang terakhir adalah Quran surah kedua ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menginfokan, memviralkan, saking tingginya info ini, malaikat harus tahu. Aku jadikan khalifah di ard. Ard itu asalnya bukan bumi. Ard adalah tempat yang dipijak, tempat kita bernaung, bumi pertiwi. Khalifah artinya memajukan, menyukseskan, saling menggantikan. Jadi bangga sebagai warga Indonesia karena itu amanah bagi kita. Itu bumi yang kita pijak, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun Anda menyebar serang di Amerika dan sekitarnya, tetap jaga identitas sebagai warga negara Indonesia, makmurkan, bawa nama baiknya, dan pulang saat dibutuhkan untuk membangun negara kita tercinta. Masya Allah.